Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang apakah diet dengan menggunakan cabai itu efektif untuk menurunkan berat badan. Karena teman-teman semua banyak yang bertanya ke saya, "Dok, buatkan video tentang diet cabai. Dok, jelaskan tentang diet cabai." Nah, jadi pada video kali ini akan kita bahas. Sebelumnya, beberapa waktu yang lalu penyanyi terkenal Amerika Serikat mengutarakan tentang diet cabai ini ya, dan campuran sari lemon dan cuka apel. Nah, pastilah masyarakat awam di luar sana berbondong-bondong untuk membuat ramuan ini, meniru dari penyanyi terkenal tadi, Beyonce. Nah, teman-teman, kira-kira diet cabai ini efektif nggak sih untuk menurunkan berat badan? Kemudian bagaimana efeknya bagi tubuh kita, aman atau tidak, baik atau tidak? Nah, jadi sebelum memulai diet ini, silakan tonton video ini dulu sampai habis biar nggak salah paham. Karena walaupun dipopulerkan oleh artis terkenal sekalipun, itu harus kita pelajari, harus kita cari tahu efeknya, dampaknya, resikonya ya. Jadi jangan asal-asal ikut-ikutan. Apa itu diet cabai? Nah, diet cabai ataupun cabai ini merupakan ramuan kombinasi ya antara bubuk cabai ataupun cabai itu sendiri dengan perasan lemon dan juga cuka apel. Nah, jadi ramuan ini dipercaya bisa menjadi cairan detox bagi tubuh kita untuk menurunkan berat badan dan juga bisa membakar lemak lebih cepat ataupun lebih banyak. Kemudian katanya perasan sari lemon ini juga dipercaya membuat makanan yang kita makan itu menjadi lebih lunak sehingga tubuh bisa gampang menyerapnya. Jadi katanya kalau teman-teman meminum ramuan cabai ini beberapa kali seharinya, ini bisa membantu teman-teman untuk menurunkan berat badan. Karena dia dianggap solusi untuk menahan lapar dan juga untuk menekan nafsu makan. Dan juga katanya kalau ramuan ini bisa membantu tubuh untuk mengeluarkan zat-zat sisa, zat racun yang bisa dikenal dengan detoksifikasi. Karena itu dengan ramuan ini katanya tubuh akan jadi cepat langsing. Tapi tunggu dulu, simak dulu penjelasan ini sampai habis, biar nggak setengah-setengah. Ada nggak sih bahaya kalau seandainya teman-teman mengkonsumsi diet cabai ini? Nah, jadi ya, walaupun cabai itu merupakan salah satu makanan yang mengandung nutrisi yang diperlukan oleh tubuh, tetapi diet cabai ini belum terbukti ampuh untuk menurunkan berat badan. Jadi belum terbukti secara pasti. Nah, kemudian kalau seandainya teman-teman melakukan diet cabai ini, setiap orang itu berbeda ya, belum tentu bisa, belum tentu aman, belum tentu baik bagi mereka. Karena diet cabai ini, kalau seandainya teman-teman mengkonsumsi cabai secara berlebihan, ini juga berbahaya bagi kesehatan tubuh. Di antaranya yang pertama, Anda bisa kekurangan gizi. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman menggunakan ramuan diet cabai ini, ya kombinasi tadi dengan perasan lemon maupun cuka apel. Nah, kalau seandainya teman-teman mengganti makanan pokok hanya dengan diet itu, nah tentu ya nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh teman-teman itu tidak tercukupi, sehingga teman-teman akan kekurangan gizi maupun nutrisi. Kalau seandainya hal itu terjadi, justru dalam menurunkan berat badan ini akan terganggu. Karena orang yang kekurangan gizi maupun nutrisi ini akan mudah lapar, cepat lapar, kemudian ngidam makan makanan yang tinggi kalori. Yang kedua, suasana hati bisa berubah-ubah. Nah, jadi selain kekurangan gizi tadi, kalau seandainya teman-teman melakukan diet ini, teman-teman bisa mengalami gangguan mood atau suasana hati tidak stabil. Nah, teman-teman bisa mengalami misalkan mudah bosan, kemudian juga sakit kepala, kesulitan konsentrasi, mudah marah, dan gangguan mood lainnya. Nah, bahkan Beyonce sendiri dia mengaku waktu menjalani diet ini dia sering uring-uringan. Nah, berarti kan ada dampaknya bagi mood. Ini wajar saja ya kalau tandanya teman-teman kekurangan nutrisi, gizi, ini bisa mengganggu emosional dari seseorang. Karena emosional ataupun suasana hati ini kan diatur di otak. Kalau seandainya teman-teman melakukan diet ini kekurangan gizi, kekurangan nutrisi, itu sah-sah saja ya mengalami gangguan ini. Karena agar otak bisa bekerja dengan baik, berfungsi dengan baik, itu harus terpenuhilah gizi dan nutrisinya.
Misalkan dari karbohidrat kompleksnya, dari proteinnya, dari lemak baiknya, dari vitamin, mineral, serat. Kalau seandainya ini tidak terpenuhi, ya wajar-wajar saja kalau seandainya teman-teman emosionalnya atau moodnya jadi berantakan. Yang ketiga, efek detoksnya masih dipertanyakan. Nah, kalau seandainya teman-teman melakukan diet ini memang tidak berbahaya bagi beberapa orang. Kemudian kalau masalah detoksnya ini bisa dikatakan gagal ya. Karena makanan yang kita makan, nutrisi, gizi ya, itu akan dicerna nutrisinya. Kemudian akan diolah, disaring di hati, kemudian juga akan disaring di ginjal, kemudian akan dikeluarkan melalui feses maupun urin. Nah, jadi kalau seandainya hanya mengkonsumsi ramuan cabai saja ya, tentu ini tidak memberikan nutrisi gizi bagi tubuh kita, sehingga tubuh kita tidak bisa bekerja dengan baik, dengan optimal, walaupun katanya untuk detoks sekalipun. Kalau seandainya nilai gizinya, nilai nutrisinya itu tidak ada, bisa dikatakan diet ini tidak bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Yang keempat, bahaya langsung yang bisa didapat dari diet cabai ini. Yang pertama itu tenggorokan, rasa terbakar ataupun panas. Nah, kalau seandainya teman-teman mengkonsumsi cairan ataupun ramuan cabai ini ya, kan rasanya kan pedas dan juga asam. Nah, ini bisa menyebabkan tenggorokan terasa panas dan juga terasa terbakar. Nah, ini teman-teman bisa menetralkannya dengan mengkonsumsi susu ataupun yogurt. Nah, karena dengan mengkonsumsi susu ataupun yogurt ini bisa menetralisir ya reseptor yang terdapat di tenggorokan, sehingga bisa menghilangkan ataupun meredakan keluhan rasa terbakar ataupun panas ini. Kedua, iritasi kulit. Nah, kemudian kalau seandainya teman-teman melakukan diet cabai ini yang membuatnya ya, ini bisa membuat kulit menjadi iritasi kalau seandainya terkena kulit. Kemudian usahakan juga buatnya hati-hati. Jangan sampai terkena bagian hidung, bagian mata, maupun bagian kulit sensitif lainnya. Karena ini juga bisa berbahaya. Jadi kalau seandainya teman-teman memang mau buatnya, ya hati-hati. Jangan sampai terkena bagian tubuh yang lain. Yang ketiga, bisa menjadi racun bagi tubuh. Kalau seandainya teman-teman mengkonsumsi cabai ini secara berlebihan, ya ingin kurus katanya dengan mengkonsumsi cabai, kata tetangga, kata temennya, melihat artis-artis di TV ataupun di media sosial, kemudian teman-teman ingin berniat melakukan diet ini. Nah, teman-teman makan cabai tiap hari, jadi kan berlebihan nih. Nah, ini bisa menyebabkan saluran pencernaan ini menjadi gangguan ataupun mengalami gangguan. Nah, bisa ya ususnya malah terluka karena cabai ini berlebihan di dalam tubuh. Sudah paham ya teman-teman setelah menonton video ini? Jadi diet cabai ini belum tentu aman untuk beberapa orang, belum tentu cocok. Jadi juga diet cabai ini bisa menyebabkan masalah-masalah ataupun meningkatkan resiko-resiko terjadinya gangguan kesehatan. Jadi kalau seandainya saran saya, kalau teman-teman nanya saran saya, sebaiknya lakukanlah diet yang aman untuk setiap orang, yang aman untuk kita, yang baik untuk kesehatan, yang memberikan dampak positif. Tetapi kalau seandainya teman-teman masih ingin melakukan diet ini, ya silakan saja ya. Kalau mau coba ya coba saja. Tetapi sebelum teman-teman coba, silakan ulangi lagi video ini. Ya semoga setelah menonton lagi video ini teman-teman bisa berpikir secara jernih. Oke teman-teman, terima kasih yang menonton video ini sampai habis. Jangan lupa bantu saya untuk share video ini ke media sosial mana saja sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga untuk like dan tulis di komentar pengalaman tanggapan tentang diet cabai ini. Jangan-jangan teman-teman sudah pernah coba diet cabai ini dan katanya berhasil mungkin ya. Coba silakan share pengalamannya ataupun pengalaman teman-teman yang lain. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sukses diet. Sampai jumpa.